Halo adik-adik, mari kita lanjutkan praktikum hari ini, yaitu pembuatan komponen database form ya di Microsoft Access. Baik, untuk memulai praktikum silakan dibuka dulu file database pasien ya. Oke, file database pasien punya saya sudah terbuka. Jadi kita akan menambahkan komponen yang namanya form. Nanti form akan tertambahkan di panel sebelah kiri ini. Kita sudah punya komponen tabel, komponen report, sekarang kita tambahkan dengan komponen form. Baik, kita langsung saja. Untuk membuat komponen form, silakan adik-adik masuk ke menu Create, kemudian cari di bagian form ini, Form Wizard. Ya, sebelah sini ada Form Wizard, silakan diklik. Baik, ini merupakan tampilan pemilihan field untuk form. Ini yang saya bilang berbeda dengan report. Kalau report kita memilih ada 7, ada 12. Sedangkan untuk form kita memilih semua bagian field ini dipindahkan ke selected field. Cara cepatnya adalah dengan mengklik double tanda panah ini ya. Sekali klik semua bagian akan berpindah. Jika sudah berpindah, silakan adik-adik klik next. Pada bagian ini kita pilih kolumnar ya, kemudian next. Selanjutnya kita beri nama form pasien. Form pasien, kemudian klik tombol finish. Baik, seperti ini tampilan setelah menggunakan form wizard ya. Tampilan ini belum selesai. Adik-adik mesti melakukan redesign ya. Cara melakukan redesign adalah sama seperti komponen lainnya. Kita menuju ke panel sebelah kiri, kita cari form pasien, kemudian diklik kanan, pilih design view. Design view. Baik, seperti ini tampilan desain daripada form. Baik, dari atas saya jelaskan ya. Di atas ada form header, biasanya di sini berisi judul daripada form. Kemudian di bawahnya ada detail, di sini tempat kita nanti menginputkan data atau record ya. Kemudian di bagian bawah ada form footer untuk menambahkan space di bagian bawah ya, fungsi dari form footer. Baik, ada bagian yang tidak boleh diedit di sini. Adalah di bagian text box. Bagian text box itu adalah yang sebelah kanan ini ya. Di sini ada kode pasien sebelah kiri, kemudian ada kode pasien sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini tolong jangan diedit ya. Yang boleh kita edit adalah yang di sebelah kiri. Ini ya, label yang sebelah kiri kita edit, yang masih berupa underscore gunakan spasi beneran, yang masih berupa singkatan dibuat lengkap, kecuali mungkin TGL, MRS ya, hanya tanggalnya saja dipanjangkan, MRS-nya jangan. Baik, sebelum melakukan itu, ada baiknya kita menekan di keyboard itu Ctrl A. Kita blok semua dengan Ctrl dan A ya, kombinasi tombol Ctrl dan A. Kemudian kita masuk menu Home. Kemudian kita buat dia tebal, bold ya, ini pilih bold. Kemudian pewarnaan teksnya kita pilih yang warna hitam. Oke, jadi sudah kelihatan jelas ya. Baik, kita harus merubah yang sebelah kiri, yang kanan jangan. Saya akan mulai. Kode pasien ini saya hilangkan underscore, saya beri spasi. Kemudian nama pasien. Selanjutnya tanggal lahir. Jenis kelamin. Golongan darah.
tanggal MRS. Oke. Baik, bagian label di sebelah kiri sudah saya rubah semua ya. Tidak lagi ada underscore, tidak lagi ada singkatan kecuali MRS. Selanjutnya adalah kita memberikan judul di bagian form header. Di sana ada form pasien, silakan berikan judul di sana. Kita panjangkan dulu label ini. Kemudian kita berikan judul input data pasien. Oke, cukup input data pasien ya. Selanjutnya kita atur penempatannya biar bagus. Seperti biasa, kita harus menyetingnya biar simetris ya. Kemudian space di bagian bawahnya bisa kita hilangkan dengan menarik ke bawah garis tebal dari detail. Dan kita kecilkan label dari input data pasien ini dengan mengklik tepat di titik tengah dari garis berwarna oranye ini. Oke, selanjutnya kita kembalikan garis tebal detail ke atas. Baik. Jika adik-adik penasaran dengan tampilannya, adik-adik bisa melihat dengan cara simpan dahulu. Kemudian form pasien di panel sebelah kiri, silakan diklik 2 kali. Baik, seperti ini nanti hasilnya ya. Kita atur lagi ya. Untuk pengaturan kembali, kita klik kanan lagi form pasien, kemudian pilih design view. Baik, silakan dirapikan. Jika adik-adik sudah menganggap bagian ini sudah rapi, adik-adik bisa menambahkan tombol-tombol ya. Baik, kita buka dulu rumus tombolnya yang sudah saya berikan pada materi sebelumnya. Ini ya, ada 5 tombol ya. Ada tombol tambah data, simpan data, hapus data, laporan, dan keluar. Baik, untuk membuat bagian ini, kita menggunakan kontrol ya, yang namanya button. Sebelah sini ada kotak berwarna putih dengan silang ya. Mungkin yang versi di bawah 2010 itu namanya command button. Ya, kalau sekarang namanya button. Baik, kita akan menempatkan button ini di bagian bawah ya. Sedangkan di bagian bawah ini belum ada space kosong. Caranya adalah kita akan menarik garis tebal di bagian form footer. Arahkan mouse adik-adik ke tepi atas dari garisnya. Oke, sehingga dia berbentuk double tanda panah. Kemudian klik tahan, tarik sedikit ke bawah. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Baik, kita akan menambahkan tombol. Untuk menambahkan tombol, adik-adik bisa mengklik ini ya. Ini di bagian desain, bagian kontrol ada button. Diklik, lepas klikannya, kemudian di bagian bawah diklik, tahan, gerakan sampai dia membentuk kotak kecil ya, kemudian lepas. Jadi seperti itu. Saya ulangi ya, ini saya hapus dulu. Saya klik button, klik, saya lepas klikannya, kemudian saya gerakan ke bawah. Di bagian bawah, baru saya klik lagi, kemudian saya menggambar kotak kecil. Selanjutnya lepas. Baik. Tombol yang pertama, itu tombol tambah data. Rumusnya adalah di bagian kategoris, kita pilih record operation. Di bagian action, kita pilih add new record. Kemudian next. Di bagian teks kita ganti dengan tambah data. Selanjutnya finish. Oke, lanjut ya. Tombol selanjutnya. Klik button, gambar lagi di sebelah kanannya kotak kecil. Di bagian kategoris kita pilih record operation, kemudian di bagian action kita pilih save record. Kemudian next.
Teksnya kita ganti dengan simpan data. Selanjutnya finish. Lanjut ya. Tombol ketiga, klik button, gambar lagi kotak kecil. Di bagian kategoris kita pilih record operation, di bagian action kita pilih delete record. Kemudian next. Di bagian teks kita ganti dengan hapus data. Kemudian finish. Lanjut, tombol keempat. Klik button, gambar lagi kotak kecil. Oke, ini berbeda ya. Tadi record, sekarang kita masuk ke report operation. Di bagian action kita pilih open report. Report operation, open report, kemudian next. Di sini ada report pasien, kemudian kita next lagi sekali. Baru di bagian teks kita ganti dengan laporan. Kemudian finish. Baik, tombol yang terakhir, klik button, kemudian gambar lagi kotak kecil. Ini juga berbeda ya. Selanjutnya kita menuju ke form operation. Ya, kategorisnya pilih form operation, di bagian action kita pilih close form. Kemudian next, close form ganti teksnya menjadi keluar. Selanjutnya tekan tombol finish. Oke, kelima tombol sudah selesai ya. Selanjutnya tinggal kita rapikan ya. Cara merapikan adalah buat dia sejajar ke kanan, kemudian dengan jarak yang sama. Ya, gunakan mouse jika lancar menggunakan mouse atau gunakan tanda panah keyboard juga bisa. Buat dia sejajar ke kanan. Oke, seperti ini ya. Tambah data, simpan data, hapus data, laporan, dan keluar. Kemudian kita harus tebalkan teksnya ya, karena agak tipis kelihatan. Caranya adalah adik-adik arahkan dulu di sebelah kiri atau kanan dari seluruh tombol ini ya. Saya contohkan dari sebelah kanan. Saya klik, kemudian saya blok dengan menahan klikan mouse saya sampai menutup areal seluruh tombol ya. Kemudian saya lepas. Kalau udah seperti ini, saya masuk ke menu home. Kemudian saya buat dia bold, tebal. Ya. Untuk pewarnaan teksnya. Oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah tebal, nggak usah lagi saya ganti warnanya. Kemudian saya klik sembarang di areal kosong. Baik. Jika adik mau menggeser, caranya juga sama, diblok dulu bagian tombolnya, kemudian gunakan tanda panah untuk menggeser ya. Tanda panah atas, samping kanan, samping kiri itu bisa digunakan. Jika sudah, bisa diklik di sembarang tempat. Kemudian, jika ada space kosong sedikit di bagian komputer itu silakan hilangkan ya dengan cara mengembalikan dia ke bagian atas. Caranya adalah di komputer arahkan mouse adik-adik ke tepi atasnya. Seperti ini, kemudian diklik, tahan klikannya, naikkan dia sedikit. Sampai space-nya tidak terlalu banyak tersisa. Oke, seperti itu. Baik, kita akan lihat tampilannya dengan menyimpan terlebih dahulu. Kemudian, form pasien di bagian komponen database, kita klik 2 kali. Baik, jika sudah seperti ini, form database dari Microsoft Access ini sudah selesai. Jika adik-adik kurang memahami, silakan diputar ulang lagi videonya pelan-pelan ya, tonton pelan-pelan, bisa di-pause dulu, kemudian di-play lagi jika belum dipahami. Atau bisa juga adik nanti bertanya melalui WA Group ya, dan bisa juga berdiskusi menggunakan forum diskusi yang akan saya siapkan di LMS. Sementara saya cukupkan dulu untuk materi praktikum sesi 2 ini ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.